bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta unik seputar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, kelompok pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh golongan tua masih ragu. Karena perbedaan pendapat ini, para pemuda lalu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Ahmad Subarjo meyakinkan kelompok pemuda bahwa proklamasi akan segera diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Soekarno dan Hatta pun akhirnya dilepaskan dan dapat dibawa kembali ke Jakarta. Mereka tiba di Jakarta hampir tengah malam. Soekarno dan Hatta pun segera mengumpulkan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyusun naskah proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di ruang tengah rumah Maeda, Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi pada secari kertas. Sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Awalnya Hatta ingin semua peserta rapat menandatangani naskah proklamasi. Namun Soekarni dari kelompok pemuda mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta yang menandatanganinya. Lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan 3 perubahan, yaitu mengganti kata tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, tahun 05 merujuk tahun 2605 yang merupakan penanggalan tahun Jepang. 17 Agustus 1945 pagi, teks proklamasi pun dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa bersejarah itu hanya berlangsung kurang dari 1 jam dalam suasana yang sederhana dan khidmat. Bangunan asli rumah Bung Karno kini sudah tak ada. Sejak tahun 1960, rumah tersebut diratakan dengan tanah dan kemudian dibangun Tugu Proklamasi. Tugu itu sering disebut Tugu Petir karena di puncaknya terdapat lambang seperti petir. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Istirahat di tempat, gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara,
Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Lapor, barisan siap. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Bendera siap. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita,
Marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Anak-anakku yang tersayang, guru-guru dan Bapak Ibu yang mengikuti upacara pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan nikmat, memberikan keberkahan sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang mampu melewati segala rintangan untuk meraih kemerdekaannya, mengorbankan semua yang dimiliki untuk bebas dari penjajahan. Sebuah toladan bagi generasi penerus agar tetap yakin dan bersemangat, bahkan dalam situasi yang tersulit. Di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, bangsa Indonesia kembali diuji oleh cobaan yang tidak kalah besar. Pandemi COVID-19 menyebar di negeri kita yang tercinta ini. Ribuan orang menjadi korban dan jutaan manusia tidak bisa lagi beraktivitas seperti sebelumnya. Anak-anakku yang Misita banggakan, janganlah bersedih hati. Tetap semangat untuk beraktivitas, sibukkan diri kalian dengan kegiatan kreatif di rumah. Buktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, yang bisa belajar dalam kondisi apapun. Karena ingat, ini akan menjadi bekal di masa depan, menjadikan kalian anak-anak yang kuat dan cerdas. Karena Indonesia maju membutuhkan anak-anak yang percaya akan kemampuan diri, yang memiliki energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Akhir kata, tidak bosan-bosannya Misita ingatkan selalu ikuti aturan kesehatan dimanapun kalian berada. Makan dan istirahat dengan teratur serta tersenyum ceria. Semoga semuanya bertambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, grab. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. Ya Tuhan, jadikanlah anak-anak TK Global Mandiri yang taat kepadamu, berbakti kepada orang tua dan patuh kepada guru, sehingga menjadi anak yang berguna. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada orang tua dan guru kami agar dapat membimbing kami di jalan yang benar, dan jadikanlah mereka sebagai penerang dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, orang tua, dan guru-guru kami. Berikanlah kami semangat belajar untuk mengejar cita-cita kami. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, grab. Tegap, grab. Inspektur Upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.